Assalamualaikum buat para konsumen RAM Armalia ya yang mengambil RAM water heksagonal. Jadi kalau memang misalkan keadaan batunya posisinya dalam keadaan hijau atau misalkan kuning, itu diakibatkan kenapa? Pertama, itu diakibatkan karena posisinya si air yang kita masukkan ke dalam ram waternya itu, ke dalam galonnya itu, dia pakai air rebus atau misalkan air yang dapat cek Sunda nama menang nahernya gitu. Nah, itu kronologisnya yang pertama, karena dia istilahnya karena daya tahan si oksigen dalam batunya itu dia tidak kuat dengan keadaan air habis merebus gitu kan, atau air matang. Jadi minimal harus pakai air isi ulang galon gitu kan ya, yang Rp5.000 ya. Nah itu, tapi kalau ya syukur-syukur kalau misalkan memang ibu-ibu atau para bapak-bapak kalau memang posisinya dalam keadaan pakai air isi ulang yang 5.000 nggak jadi masalah ya, berarti itu hal yang bagus gitu kan. Nah itu pertama. Keduanya, si batu itu kenapa jadi mengakibatkan kuning. Nah seperti ini ya, ini kan saya mau praktekkan, mau bikin eksperimen. Ini posisinya batunya kuning ya. Nah ini kan kuning, beda dengan atasnya ya. Kalau atasnya kan posisinya dia putih, nah ini kan posisinya kuning ya. Nah ada caranya yang akan saya lakukan, yaitu ibu-ibu atau misalkan bapak-bapak tersebut gampang, simple, tinggal ibu-ibu beli citrun ya, citrun satu bungkus ini aja. Nah ini citrun di toko kue atau misalkan toko plastik juga banyak ya. Nah ini beli citrun, nah dimasukkan ke dalam ember. Nah dalam ember nggak usah terlalu banyak, si citrunnya setengahnya aja deh pakainya gitu kan. Nah airnya pun jangan terlalu banyak, sampai setengah ember, nggak usah seperapatnya aja. Nah ini si batunya direndam ya, direndam posisinya si batu ini ada di bawah. Nah seperti kayak gini supaya kerendam nantinya gitu kan. Nah si batu ini posisinya supaya apa? Supaya jadi si cairan sitrun ini dimasukkan ke air ini. Ini udah kita pakai sitrun ya. Ini udah kita pakai sitrun. Nah nanti posisinya si batunya memang harus ke bawah gitu, karena apa? Biar ke campur oleh cairan sitrun. Nah ini setelah udah misalkan masuk ke dalam sitrun, air direndam seperti ini posisinya harus selama direndamnya itu kurang lebih selama 4-5 jam ya, 4-5 jam. Nanti ibu-ibu sama bapak-bapak para konsumen akan lihat reaksinya selama 5 jam gitu kan. Nah selama 5 jam. Nah kalau memang misalkan sebenarnya sih, kalau misalkan memang batunya masih agak kuning kayak gini sih, sebenarnya pakai jeruk nipis juga bisa, atau misalkan pakai jeruk lemon juga bisa sih sebenarnya ya. Cuman karena ini saya mau mempraktekkan sekaligus batu yang dalam keadaan kuning sama batu yang dalam keadaan hijau, karena itu istilahnya posisinya memang udah keadaannya harus benar-benar dibersihkan gitu kan. Nah ini caranya. Nah caranya seperti ini ya. Nah ini direndam selama 5 jam maksimal ya, 5 jam. Nanti setelah udah 5 jam ini otomatis yang warnanya hijau, ini posisi warnanya hijau di sini atau misalkan kuning, dia akan melepuh secara tiba-tiba, secara otomatis. Nah secara otomatis akan bersih gitu kan, akan bersih seketika gitu. Nah biar memudahkan untuk memutihkan lagi, ibu-ibu atau misalkan bapak-bapak sekalian, yang paling utama kalau misalkan ada gitu kan, ibu atau bapak bisa beli yang namanya hamplas ke material yang 0,1 yang paling lembut kalau bisa ya gitu kan. Karena apa? Buat membersihkan si batu-batunya ini. Nanti si batu ini nanti ketika misalkan mau udah dibersihkan, jangan kita pegang lagi pakai tangan kayak gini si batunya. Karena apa?
tangan kita masuk ke dalam batu ini, dia akan memperoleh ke kotor lagi, nanti akan nempel. Karena kalau misalkan udah pakai citron, dia posisinya udah bersih gitu kan. Nah, kalau bisa pegangnya seperti ini ya. Nah, ini megangnya mikanya, mika bawahnya seperti ini ya, dipegang. Nah, nanti sama ibu-ibu atau misalkan bapak, ini nanti digosok pakai hamplas. Nih, pakai hamplas aja ya. Pakai hamplas digosokin sampai benar-benar bersih. Kalau misalkan posisi batunya hijau ya, udah hijau atau misalkan agak kuning seperti ini gitu kan. Nah, itu bisa pakai hamplas. Tapi kalau memang misalkan masih agak kuning sih, sebenarnya coba dulu pakai jeruk lemon atau misalkan pakai jeruk nipis gitu kan. Nah, kita akan rendamkan ya mulai dari sekarang. Paling gitu aja tutorial dari kami. Jadi istilahnya ibu-ibu atau bapak jangan khawatir masalah untuk pembersihan. Kenapa ya batu punya saya itu warnanya kuning atau misalkan hijau? Nah, itu sebabnya yang pertama yang tadi, jangan pakai air mendidih atau misalkan air yang dapat menang naher gitu kan, atau dapat merebus gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Kedua, jangan disimpan di tempat yang kena sinar matahari atau misalkan tempat yang terang gitu kan. Misalkan gini, si galonnya itu akan mantul kena sinar, walaupun misalkan sinar matahari itu nggak masuk kena dalam rumah, tapi setidaknya si batu ini tidak boleh kena cahaya yang terang. Misalkan disimpan di ruang tamu, ada dalam keadaan misalkan cahaya terang nih dari luar, itu nggak boleh sebenarnya gitu kan. Nah, itu nggak boleh karena dia cahayanya mantul ke batu ini, jadi dia akan batunya batu lembab gitu kan. Jujur, batu ini sebenarnya batu hidup ya kan, batunya batu hidup. Terus keduanya, ini kalau misalkan di atas itu nggak boleh si air galonnya itu, si mika atasnya. Nah, ini kan posisi mika ya. Nah, ini posisi mika. Nah, ini posisi mikanya kan posisinya gini ya. Coba saya pasangkan dulu ya. Nah, sebentar. Nah, nanti kan setelah udah bersih kan otomatis dipasangkan lagi seperti ini ya. Nah, dari sini ini sebenarnya batu ini jangan sampai keadaan kering. Kalau memang misalkan nanti ibu-ibu atau sama bapak misalkan kelihatannya dalam keadaan misalkan di atasnya kering, itu nggak boleh karena dia batunya batu hidup, harus tetap kerendam sama air. Nah, air yang isi ulang galon itu harus air yang mau kita minum. Karena apa? Dia akan lembab gitu kan. Dia akan lembab sebenarnya. Nah, kalau misalnya udah lembab kan jadi istilahnya dia akan warnanya warna kuning gitu kan. Ini contoh kemarin ada konsumen yang istilahnya di atasnya selalu kosong ini. Nah, ini tuh nggak boleh kosong. Jadi minimal si batunya ini walaupun kita nggak penuh ya, misalkan nggak penuh harus segini, tapi setidaknya kita harus di bawah. Yang penting ininya kerendam sedikit juga. Yang penting dia posisinya benar-benar kerendam sedikit, walaupun nggak usah banyak-banyak, nggak usah misalkan harus full harus full satu mika ini ya. Jangan, setengahnya aja, seperempat. Kalau misalkan di bawahnya udah penuh, boleh diatasin lagi aja, nggak apa-apa, di kerannya itu gitu. Nah, paling itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kita akan cabut lagi. Saya memang belum lihat keadaan nah, belum lihat keadaan ini pakai citron jadi seperti apa, karena kita harus menunggu selama 5 jam. Nanti boleh sama ibu-ibu boleh dipraktekkan lagi nanti di rumah ya, dipraktekkan di rumah. Kalau bisa yaitu tadi langkah keduanya, jadi ibu harus beli yang namanya hamplas yang paling tipis 0,1 aja. Beli ke material banyak, paling kalau nggak salah Rp3.000 kalau nggak salah satu lembar. Nggak usah banyak banget, satu lembar aja. Nanti dipotong-potong si hamplasnya, ininya digosok-gosok ya Bu ya, pakai ini ya, pakai hamplas digosok-gosok aja ini nih. Nah, insya Allah kalau misalkan pakai hamplas ini nanti akan putih lagi seperti ini atasnya. Nah, ini sama, tapi jangan terlalu ditekan, dibersihkannya harus ditekan gitu kan. Dilemes-lemesin aja, diulas-ulasin, nanti juga akan pudar gitu kan. Nah, nanti dicoba dulu aja. Kalau memang misalkan
hasilnya tidak memuaskan, misalkan boleh ibu-ibu komplain lagi ke saya, nanti saya insya Allah akan survei lagi ke rumah, akan saya bantu gitu ya. Kalau memang misalkan sekiranya sama saya tetap masih nggak bisa, insya Allah selama ada garansi kita akan ganti ya batu yang putihnya gitu, selama masih ada garansi angsuran ya gitu kan. Nah paling gitu aja, semoga tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian untuk konsumen RAM Armalia ya, untuk air water heksagonal ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.